Bab ke-9. Kerja saja di kantorku, jadi asisten pribadiku, ucap Bram dengan santai. Dia menoleh sekilas pada wanita cantik yang terlihat panik itu. "Pak, jangan bercanda. Tolong berhenti, Pak. Kalau tidak aku akan melompat," ancam Selina. Dia bahkan sudah memegang handle pintu dan siap untuk membukanya. "Selin, jangan ceroboh. Kali ini saja tolong menurut," bentak Bram. Dia menarik tangan Selina dan menggenggamnya erat. Bahkan tak peduli saat Selina meringis kesakitan. Bram benar-benar marah. Melihat penampilan Selina yang seksi seperti itu saja sudah membuat dia naik darah, dan saat ini justru berusaha melawannya. "Pak, sakit, Pak," lirih Selina. Dia menggigit bibir menahan sakit. Dan Bram tersadar, dia segera melepaskan genggamannya. "Maafkan aku, tolong mengerti, Sel. Kamu mau bekerja dengan penampilan seperti itu dan dilihat banyak mata, aku nggak rela," desis Bram. Entah kenapa, dia bisa sekacau ini. Sejak kehadiran Selina di dalam rumahnya, tak pernah berhenti memikirkan wanita itu. "Kenapa, Pak? Suamiku sendiri saja nggak peduli. Kenapa Papa justru peduli sama aku?" lirih Selina. Matanya berkaca-kaca. Dia memiringkan tubuhnya dan menghadap ke arah pengemudi tampan itu. "Apa aku harus menjawabnya? Apa kamu nggak bisa merasakannya?" kesal Bram. Kenapa sih Samigalo itu nggak bisa peka? Kenapa mesti mengucapkan kata cinta dulu baru dia paham kalau kita mencintanya? Gerutu Bram dalam hati. "Aku nggak mengerti, Pak," lirih Selina. Dia masih menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bram. "Apa perhatian dan juga ciumanku tidak berarti? Memang kamu kira pria mencium wanita itu karena apa?" tutur Bram. Gemas sekali dia kepada wanita di sebelahnya itu. "Aku nggak tahu, Pak. Pria bisa menyentuh wanita bahkan tanpa menggunakan perasaan sama sekali. Bahkan pria juga bisa bercinta dengan pria walau tidak ada cinta sama sekali. Aku bukan pria seperti itu. Aku hanya bisa menyentuh wanita yang benar-benar aku cintai saja. Aku harap kamu mengerti," geram Bram. "Apa? Papa suka sama aku. Bagaimana bisa, Pak? Aku menantu Papa." Selina memalingkan wajahnya dan menatap jalan yang tengah mereka lalui. Mereka sudah sampai di basement kantor Bram. Setelah memarkir mobilnya, Bram mengajak Selina untuk keluar. Tapi wanita itu justru dia mematung di dalam mobil. "Ayo keluar." "Pak, nanti kalau Mas Arya tahu bagaimana?" tanya Selina dengan cemas. "Kenapa harus takut? Kamu akan tahu bagaimana kelakuan dia di luar." Bram mengulurkan tangannya kepada Selina. "Tapi, Pak," Selina masih terlihat ragu. "Apa aku perlu menggendong kamu?" ancam Bram. Dia sungguh gemas sekali dengan tingkah menantunya ini. Nggak, Pak. Aku bisa jalan sendiri." Selina bergegas turun dan menutup pintu mobil. Lalu dia mengikuti langkah kaki sang mertua. Para karyawan yang berpapasan mengangguk hormat pada Bram, dan tentu saja menatap heran pada wanita yang bersamaan sang bos. Mereka hanya berani bertanya dalam hati, tapi tak berani untuk terang-terangan. Selina hanya menunduk karena dia tak mengenal tempat ini. Bahkan baru kali ini saja dia menginjakkan kaki di kantor Bram. "Selamat pagi, Pak," sapa Shandy sambil berdiri. Wanita seksi itu menatap Selina tak suka, apalagi Selina punya wajah cukup cantik dan seksi. "Pagi, Shen, masuk ke ruanganku," titah Bram, tanpa menoleh sedikit pun pada sang sekretaris. "Baik, Pak." Bram masuk ke dalam ruangannya, dan Selina mengikuti dari belakang. Wanita itu sungguh tak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Bagaimana dengan Rani? Dia pasti menunggu aku di sana. "Duduk, Sel." Bram kembali menitah, sementara dia segera duduk di singgasana kerjanya. "Iya, Pak." Dengan patuh Selina duduk di sofa yang ada di dalam ruang kerja Bram.
Tak lama kemudian Shandy masuk sambil membawa berkas dan juga tablet di tangannya. "Permisi, Pak. Apa jadwal aku hari ini, Shen?" tanya Bram sambil melirik sekilas pada Shandy. Sementara sekretarisnya itu malah melirik kesal pada Selina yang duduk manis di sofa. "Ada meeting penting di restoran Mall X, Pak. Nanti pukul 10 pagi. Setelah makan siang ada meeting di restoran Hotel C, selebihnya free." Shandy membacakan satu persatu jadwal Bram hari ini. "Oke? Oh ya, dia bernama Selina, dan mulai saat ini akan jadi asisten pribadiku. Aku harap kamu bisa bekerja sama dengannya, Shen," ucap Bram. Dia melirik Selina yang tengah memainkan ponselnya di sofa. Dalam hati dia menggeram, siapa yang tengah dia hubungi, hingga begitu asik dan tak peduli sekelilingnya. "Apa, Pak? Nggak salah Bapak tiba-tiba punya asisten pribadi. Apa kinerja saya mulai diragukan, Pak?" protes Shandy. Dia sungguh tak rela jika ada wanita lain yang dekat dengan Bram. "Apa masalahmu? Jika tidak suka kamu boleh urus surat pengunduran diri secepatnya," kesal Bram. Dia menatap tajam pada sang sekretaris, berani-berani protes padanya. Maaf, Pak. Bukan begitu. Saya hanya merasa tidak enak. Apa kerja saya selama ini kurang bagus hingga Bapak masih butuh asisten? Jika tidak keberatan, jangan banyak protes. Kamu boleh keluar," usir Bram. "Jangan lupa ingatkan aku jika sudah waktunya meeting." "Baik, Pak." Dengan agak gondok Shandy segera meninggalkan tempat itu. Tak lupa tatapan penuh ancam dia berikan pada Selina yang pada saat itu tengah menatapnya. Selina bergidik ngeri, dia tengah mencoba menghubungi Rina untuk meminta maaf karena tidak jadi bekerja dengannya. "Halo, Rin?" "Sel, kamu di mana sih? Ini jam berapa? Kenapa belum sampai juga?" Suara Rina terdengar menggelegar di telinga Selina. Dia sampai menjauhkan ponsel karena merasa terganggu dengan suara Rina. "Maaf, Rin, aku sepertinya tidak jadi kerja. Suamiku melarangnya." Selina menoleh pada Bram dan pria itu tersenyum menatapnya. Seakan suka dengan ucapan Selina. "Oh, ya sudah nggak apa-apa. Memang harus izin suami dulu, Sel. Ya sudah, jika nanti berubah pikiran jangan lupa hubungi aku ya," ucap Rina lagi. "Iya, Rin. Sekali lagi maaf ya," kata Selina, sebelum akhirnya dia menutup panggilan. "Aku harus ngapain, Pak?" tanyanya kemudian. Dia tahu pekerjaan seperti apa yang diberikan oleh Bram kepadanya. "Duduk manis saja," ucap Bram dengan santai. "Apa maksudnya, Pak? Sama saja dengan aku menganggur di rumah," kesal Selina. "Tentu saja tidak sama, aku akan menggaji kamu. Jadi menurut saja, jangan membantah. Oh ya, saat berdua seperti ini jangan panggil aku Papa." Ingat Bram. Dia sedikit kurang nyaman dengan panggilan itu. "Lalu aku harus panggil apa, Pak?" "Terserah, asal tidak memanggil Papa." Tentu saja Selina bingung, apa-apaan Papa ini, semakin aneh saja. Masalah dengan Mas Arya saja belum selesai, sekata ditambah lagi dengan masalah Papa. Selina memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Kenapa mendadak Bram jadi seperti anak kecil saja, pakai protes tentang panggilan segala? Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini sih? Selina bergumam dalam hati. "Setelah ini ikut aku meeting, aku nggak mau meninggalkan kamu sendiri di sini." "Lalu aku harus ngapain, Pak?" "Jangan konyol, aku ini nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan Papa. Apa nggak malu jika aku malah membuat malu nantinya?" Kesal Selina. "Kamu hanya perlu diam dan menurut saja. Jangan banyak protes." Suara Bram sedikit meninggi. Kesal karena Selina terus saja membantahnya. "Papa nggak bisa seenaknya saja memaksa kehendak. Aku bukan siapa-siapa, Papa." Selina melotot marah. Kenapa seenaknya saja memerintah? Dia pikir aku anak TK yang bisa didikte seenaknya sendiri apa? Bram sontak marah. Dia berdiri dan melangkah mendekati Selina. Membuat wanita itu bergidik ngeri.
karena tampak raut kemarahan pada wajahnya. Bram menarik tangan Selina hingga wanita itu berdiri. "Lalu aku harus bagaimana?" geram Bram. Dia memeluk pinggang Selina hingga tubuh keduanya saling menempel. Tanpa aba-aba Bram langsung saja melumat bibir Selina, panas dan penuh hasrat. Rasa kesal dan marah membuatnya ingin menghajarnya dan menerkamnya. Selina hanya bisa diam saja, tak berniat membalasnya. Saat bibir Bram mulai singgah di lehernya, tiba-tiba pintu terbuka dari luar. "Pak, sudah waktunya, Mi." Shandy sontak terbelalak melihat adegan panas di depan matanya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Bram tengah mencumbui wanita itu, yang bernama Selina. "Kurang ajar!" maki Shandy dalam hati. Bram melepaskan pelukannya, kini kemarahan tertuju pada sang sekretaris. Bisa-bisa mengganggu kesenangannya. "Apa kamu nggak punya sopan santun? Apa nggak bisa ketuk pintu dulu saat mau masuk?" maki Bram. "Maaf Pak, biasanya kan saya langsung masuk. Jadi, jangan banyak bicara. Siapa yang memberi izin kamu seenaknya begitu? Keluar!" bentak Bram. "Iya Pak, sebentar lagi Bapak harus pergi meeting Pak. Aku akan pergi dengan Selina," ucap Bram tanpa mau dibantah. "Tapi Pak..." Shandy terlihat keberatan. Dia tidak suka jika tempatnya Haris diganti oleh wanita asing itu. Selina terlihat sedang mengambang tasnya dan menggelayutkan di bahu. "Keluar! Aku nggak butuh persetujuan kamu. Jika keberatan, segera ajukan surat pengunduran diri," ancam Bram tanpa main-main. Dengan ketakutan Shandy segera berlalu dari hadapan sang bos. "Aku akan pergi, Pak," pamit Selina. Dia segera melangkah menuju pintu. "Berhenti atau aku patahkan kakimu," ancam Bram. Selina bergemi, dia tetap melanjutkan langkahnya hingga hampir sampai di pintu. Tangannya bersiap untuk memegang handle pintu, tapi ancaman menakutkan terdengar di telinganya. "Jika kamu tetap keluar, aku akan membuat kamu gak bisa berjalan 1 minggu," ancam Bram ambigu. Bab ke-10. "Kalau kamu sampai keluar dari pintu itu,